ini rumah adat ini selalu diberi stempel peninggalan masa lalu, tapi justru sebaliknya. Kita melihat inilah harta karun kita. Kearifan lokal akan membimbing kita ke masa depan. Di era modern saat ini, rumah adat Manggarai yang biasa disebut Mbaru Gendang atau Mbaru Niang hanya dianggap sebagai peninggalan masa lalu semata, dan arsitekturnya dinilai sudah ketinggalan zaman. Namun tanpa disadari, rumah adat yang kita miliki merupakan harta karun yang tak ternilai harganya. Hal inilah yang mendorong Lembaga Rumah Asuh atau Arsitektur Nusantara yang konsen menggali arsitektur rumah-rumah adat serta membangunnya kembali seperti kondisi aslinya, melaksanakan misinya, melestarikan rumah-rumah adat di berbagai wilayah Nusantara. Di wilayah Manggarai, mereka mulai melaksanakan misinya di Kampung Adat Wayarebo pada tahun 2008 dan berlanjut di Kampung Adat Todo. Dan saat ini, di tahun 2022, mereka laksanakan misinya di Kampung Adat Beorutengpu yang terletak di Kelurahan Goludukal, Kecamatan Langkerembong, Kabupaten Manggarai, Flores, NTT. Di Kampung Adat Beorutengpu, Rumah Asuh bersama dengan Lembaga Adat Beorutengpu akan membangun satu persatu rumah adat yang sejak awal dikisahkan berjumlah 11 rumah adat yang akan mengelilingi Kampung Adat Beorutengpu. Tak hanya membangun rumah adat, Lembaga Rumah Asuh bersama Lembaga Adat Beorutengpu akan menata kembali Kampung Adat Beorutengpu seperti kondisi awal, seperti penataan jalan di tengah kampung atau sekitar altar persembahan adat atau yang biasa disebut compang, dan jalan lingkar luar Kampung Beorutengpu. Saya dari Rumah Asuh. Sejarahnya Rumah Asuh itu muncul karena kami mendapat kesempatan belajar mengenai arsitektur tradisional, dalam hal ini arsitektur Nusantara. Pada tahun 2008 kami tiba di Wayarebo. Nah, di situ kami menemukan, oh begini ya sekarang permasalahan kita, orang-orang modern dan orang tradisional ini nggak terhubung, semua jalan sendiri-sendiri. Nah, kami memahami, oh ternyata perbedaannya luar biasa banyak ya. Jadi saya sangat terima kasih dengan masyarakat Desa Adat Wayarebo yang memberikan formula itu kepada kami. Dengan formula itu kami bisa melestarikan banyak rumah-rumah adat. Bila selama ini rumah adat ini selalu diberi stempel peninggalan masa lalu, ya. Rumahnya tidak sehat, terus ada yang bilang itu udah kuno, ya. Terus kemudian ada yang bilang, wah ini peninggalan macem-macem lah, ya, yang tidak positif lah, ya. Tapi justru sebaliknya, kita melihat inilah harta karun kita. Nah, dan selalu dicap rumah tradisional itu adalah rumah masa lalu. Nah, itu salah. Jadi justru yang namanya tradisi dan budaya itu tidak beku. Siapa yang bilang beku? Dia akan terus tumbuh, berkembang. Jadi tugas kita generasi sekarang ini adalah bagaimana membawa tradisi dan budaya itu ke masa kini dan ke masa depan, ya, sehingga kita melalui pembangunan rumah adat kembali ini menemukan formula bagaimana ilmu-ilmu ini bisa dibawa ke kota-kota modern kita, pembangunan modern kita, yaitu kita menyebutnya adalah arsitektur Nusantara. Nah, di Wayarebo ya khususnya waktu itu kami menemukan, oh ini loh yang namanya gotong royong, oh ini loh namanya manusia outdoor, manusia sosial, manusia gotong royong, pembangunan bottom up. Karena kami bergotong royong bersama masyarakat Wayarebo membangun satu persatu rumah adat. Dan di situ kami juga menemukan bagaimana sih mengajak donatur. Tentu saja donatur awal kami ini adalah seorang ibu yang sangat baik hati, adalah Ibu Lisa Tirto Utomo. Dia adalah foundersnya Aqua, ya,
dan melalui Ibu Tirto kami menemukan bagaimana menemukan formula mencari donatur yang jadi segitiga nih antara donatur, masyarakat adat, dan kami arsitek ya. Bagaimana membangun dengan saling percaya, karena itu kan donatur ya. Jadi masyarakat pun juga merasa ini kami datang justru untuk menggali budaya mereka sendiri. Kita tidak ada kepentingan apapun selain kami belajar dari masyarakat. Apa yang kami dapatkan? Ilmu pengetahuan yang tidak berkesudahan. Nah, melalui program kegiatan rumah asuh bersama para donatur dan masyarakat, kami telah melestarikan lebih dari 60 titik di seluruh pelosok Nusantara, ya, dari Sumatera sampai Papua begitu. Dan kami hadir kembali untuk sekian kalinya ke Flores Manggarai ya. Tentunya setelah Werbo, kami mulai juga membantu Todo, ya. Rumah asuh dan masyarakat adat Todo. Kami telah membangun 3 rumah. Bersama koordinator kami adalah orang Todo sendiri, Bapak Gerit Hambur. Ya. Nah, akhirnya tibalah kami di Ruteng UU yang tadinya sama sekali kami belum mengenal. Saya beruntung ketemu Flori dan juga ada teman saya Arkadewa atau Jeffrey yang memberikan foto-foto ini. Saya melihat sejarahnya, kok ada lagi ya rumah adat yang jumlahnya banyak sekali, 11 rumah adat ya. Terus bagaimana rumah adat ini bisa kita bangun kembali ya? Bangun kembali ini bukan untuk kegiatan romantika loh. Kegiatannya impactnya banyak. Masyarakat kembali mengenal rumah adat, mencintai rumah adat, dan namanya rumah adat itu kan harga diri, ya, harga diri. Kalau kita bisa melestarikan satu persatu kembali, ya tentunya dengan gotong royong ya, bukan dengan proyek ya. Kalau proyek itu kan top down, kalau gotong royong bottom up, masyarakat dilibatkan kembali. Itu memori-memori membangun kembali rumah-rumah adat itu akan kembali hadir. Nah setelah ini jadi, kan pasti impactnya kan ini menjadi desa yang sangat indah. Seperti apa perencanaannya? Perencanaannya untuk ke Beruteng ini, Kampung Ruteng ini. Kampung Ruteng ini tentunya kita akan berupaya mengembalikan rumah adatnya satu persatu. Kalau memang dulu jumlahnya 11, ya, kita kembalikan ya 11. Jumlah ke 11. Saya mencari donatur, tapi setelah itu masyarakat yang membangun kembali rumah-rumah tetap adat. dengan desain tradisional aslinya. Jadi saya tidak menggambar terus menyuruh mereka gambar. Itu namanya top down. Ya. Tapi kita bottom up dengan wisdom, local wisdom ya. Local wisdom dengan ritual, upacara dan sebagainya. 11 rumah adat. Tapi saya dan Pak Flori ini udah sering bincang-bincang, dan Pak Flori ini memberikan gagasan yang menarik. Bagaimana membuat jalan lingkar luar di belakang rumah adat ini nanti, supaya daerah ini menjadi suatu daerah zona inti. Zona inti. Nah nanti rumah-rumah yang baru ada di belakangnya. Ya, kalau mau bangun-bangun jangan ada di zona inti. Zona inti kita anggap ring 1. Sterilkan di sini. Disterilkan. Ya, tapi masyarakat tetap tinggal di sini. Ya, bisa membuat kegiatan adat, ritual, latih tari, menari, caci, ya, dan sebagainya. Dan itu areal ini kan sekarang masih kelihatan parkir mobil, motor ya. Tapi nanti hanya buat pejalan kaki ya. Gitu. Itu rencana yang sudah kami buat 3D-nya ya Pak Flori ya. Tinggal memang pastinya membangun rumah yang pertama tuh gak gampang. Gak gampang, susah. Tapi nanti dengan rumah yang pertama dengan dana yang sama bisa bikin 2, bisa bikin 3, dan seterusnya. Gitu. Karena ilmunya balik lagi gitu. Siap, makasih Pak. Ya saya Flori Ngagor asli Ruteng Pugu. Saya punya, saya bersama teman-teman lembaga adat di sini punya mimpi untuk mengembalikan marwah dari Ruteng Pugu ini menjadi kampung yang punya nilai sejarah yang layak untuk diperjuangkan dan dilestarikan untuk anak cucu kami di Ruteng Pugu ini. Karena zaman saya kecil Ruteng Pugu, kita kalau ada di sini tuh rasanya bangga banget gitu. Dan itu yang mau kita kembalikan, kebanggaan kita untuk memiliki Ruteng Pugu ini dengan membangun 11 rumah di seputar Like ini untuk kembali ke dengan arsitektur lokal. Saya atas nama lembaga adat tentu sangat berterima kasih kepada Yayasan
rumah asuh Termasuk. ya, melalui Pak Yori yang sering berkomunikasi dengan kami, dan tentu akan lebih lanjut lagi berkomunikasi terus ke depan, karena proyek yang 11 rumah ini bukan pekerjaan mudah. Oke. Ini hanya tonggak awal aja untuk suatu pekerjaan panjang kami ke depan. Dan kami percaya bahwa dengan kerjasama, kolaborasi dengan rumah asuh dan donatur-donatur lain, mimpi kami, Bang Yori dan rumah asuh untuk mewujudkan kembali Rutengpu ini menjadi kampung yang kampung adat yang yang lestari untuk anak cucu kami akan terwujud. Soal waktu kita akan melakukan sebaik mungkin ke depan. Dan kami yakin kampung ini kalau sudah kembali 11, ini akan menjadi tempat pembelajaran yang luar biasa. Oke. Tempat pembelajaran arsitektur Nusantara. Bagaimana sekarang arsitektur Nusantara justru akan menginspirasi dunia. Kita nih orang di kota modern terus-menerus dijejeli arsitektur luar negeri. Saking masifnya penjejalan itu termasuk pendidikan, akhirnya kita pelan sedikit demi sedikit melupakan Tergerus zaman arsitektur tradisional kita. Tidak hanya melupakan, lupa, bahkan tidak pernah tahu bahwa itu ada. Dan PR kita tuh adalah bagaimana menyelamatkan generasi penerus. Kenapa? Masa depan arsitektur Nusantara kita ada di generasi penerus. Begitu itu putus, itu adalah lonceng kematian budaya kita sendiri. Ini titik balik ya? Ini betul. Kita bangun untuk generasi depan. Titik balik ini. Titik balik. Oke. Titik balik ke kearifan lokal Nusantara ini. Betul. Dan donatur kami itu macam-macam ya. Ada donatur seperti Ibu Tirta Utomo, ada donatur seperti desainer kayak Bian, ada donatur gotong royong ya. Bahkan juga dari pemerintah, dari government. Sekarang mereka udah melihat ini pentingnya hal ini dilestarikan. Jadi kami percaya nilai-nilai DNA orang Indonesia itu adalah gotong royong. Dengan gotong royong kita bisa membangunnya dengan lebih cepat, dan akhirnya dengan cepat akan menjadi masa depan malahan ya gitu. Jadi kearifan lokal akan membimbing kita ke masa depan. Tapi kita optimis ya Bang ya? Optimis. Thank you Bang.